A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kehidupan kita, sehingga pada kesempatan pada waktu yang sudah Allah berikan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki hidup kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah ketika kita diberikan masalah, ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan cobaan. Dengan ujian, dengan cobaan, dengan kesulitan yang kita hadapi saat ini, itu adalah salah satu bentuk Allah sayang kepada kita. Karena dengan ujian itulah kita sadar dan kita kembali kepada Allah. Selagi kita masih diberikan kesempatan, waktu, maka gunakanlah untuk memperbaikinya. Jika kita merasa hidup kita masih tidak baik-baik saja, maka cepat-cepatlah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada niat Allah, tidak ada satupun maksud dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan hambanya ke dalam sesuatu yang susah. Allah itu mempermudah. Nah, kenapa hidup kita yang mungkin terasa susah, yang mungkin punya banyak hutang, yang mungkin punya banyak masalah, yang mungkin kehidupannya penuh dengan berbagai macam cobaan, sebenarnya Allah itu bukan benci, tapi Allah ingin menguji seberapa kuat sih kita, seberapa mampu sih kita menjalani bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Karena ketika kita lolos dengan ujian yang sudah Allah berikan, maka pahalanya luar biasa. Ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan rahmat dan kasih sayang Allah akan mencurahi kita. Dan ketika hidup kita berkah, penuh dengan keberkahan yang sudah diridhoi Allah, dilimpahkan Allah, maka bersiaplah kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan ketika kita mendapatkan nikmat dan Islam, tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena perjuangan Rasulullah SAW luar biasa untuk memperjuangkan Islam ini. Beliau rela berdarah-darah, beliau rela susah hidupnya demi memperjuangkan Islam ini. Bayangkan Rasulullah itu beberapa kali dikejar, mau dibunuh, tapi karena tekad yang kuat dari Rasulullah SAW, maka Islam sampai detik ini, sampai hari ini bisa kita rasakan nikmatnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya harap yang menonton video ini, ketika kita punya masalah, mungkin tidak kita ceritakan ke siapapun, bahkan ke media sosial. Tapi jika kita punya doa, silahkanlah kita saling berbagi doa, kita saling mendoakan. Ada 3 dimensi doa: berdoa, minta doa, dan mendoakan. Berdoa, mendoakan, dan minta doa. Dan ketika kita bersilaturahmi online seperti ini, maka sejatinya perlulah untuk kita saling mendoakan di kolom komentar. Jika pengen hutangnya lunas, mudah-mudahan semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang mungkin pengen mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, ya, diberikan kekayaan, diberikan keberkahan, keberlimpahan harta, kita saling mendoakan di kolom komentar. Mudah-mudahan Allah ijabah, karena salah satu doa yang paling makbul adalah doa dari orang lain. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, bicara soal doa, ada satu doa dari salah satu nabi. Nah, nabi itu ada banyak ya, ada riwayatnya ada 124.000 nabi. Nabi yang terkenal itu ada 25 nabi. Rajanya dari para raja nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Induknya para nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal adalah Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman dimana Nabi yang Masya Allah, walaupun nabinya nggak ada, Rasulullah sudah tiada, tapi Islamnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Ajarannya bisa kita rasakan, nikmatnya sampai sekarang. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang luar biasa, karena Nabi Sulaiman ini nabi yang sangat kaya. Bahkan dalam riwayat itu kekayaannya tuh tidak ada yang bisa nandingi. Dari zaman Nabi Sulaiman sampai detik ini tidak ada yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Ya mungkin ada yang bilang, ada yang berkata orang barat itu sangat kaya, ada yang kaya sekali. Tapi ternyata sekaya-kayanya orang barat, sekaya-kayanya orang sekarang, lebih kaya Nabi Sulaiman. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya kekayaannya tidak masuk di akal ya. Dan banyak kejadian-kejadian Nabi Sulaiman ini yang luar biasa. Salah satu kejadian yang luar biasa Nabi Sulaiman adalah ketika Nabi Sulaiman itu diizinkan Allah untuk memindahkan sebuah kerajaan. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman membuktikan kepada seorang ratu yang bisa disebut dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis waktu itu tidak percaya bahwasanya kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak menganggap dirinya hebat, tapi Allah lah yang hebat. Jadi ketika itu Ratu Bilqis tidak percaya dengan kehebatan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun minta sama Allah agar diberikan keberkahan, agar diberikan mukjizat. Dan ketika itu belum sempat mata ratu ini berkedip, kerajaannya sudah pindah. Masya Allah, tabarakallah. Sebegitu hebatnya ya, karena Nabi Sulaiman ini banyak jin itu tunduk kepadanya, hewan semuanya tunduk kepadanya. Tapi hebatnya Nabi Sulaiman, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Ada salah satu zikir yang apabila kita baca itu akan mendapatkan kekayaan luar biasa. Dan ini amalan Nabi Sulaiman. Bayangkan ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Sulaiman itu sudah berapa ribu tahun. Dari Nabi Sulaiman ke Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, itu berapa ribu tahun. Tapi doanya diabadikan di Al-Quran. Nah, doa apa sih yang diamalkan Nabi Sulaiman ini? Bisa sampai memindahkan kerajaan dan kekayaan yang luar biasa yang dia dapatkan, yang kekayaan yang tidak bisa dibayangkan. Bahkan mungkin jika kita yang punya hutang hari ini mengamalkan doa ini, itu luar biasa, akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Bukan hanya lunas hutang, tapi mendapatkan kekayaan. Bayangkan ketika hutangnya miliaran, ketika hutang teman-teman miliaran, ratusan juta, puluhan juta mungkin, itu bukan hanya lunas, tapi dikayakan Allah. Nah, maka amalkan satu doa ini di Al-Quran, dan mudah-mudahan teman-teman bisa amalkan, bisa hafalkan. Doanya singkat, tapi butuh diamalkan, butuh dihafalkan. Doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nah, itu ada di Quran surah Shad ayat ke-35. Surah Shad ayat ke-35. Rabbighfirli wa habli. Ya Allah, ampunkanlah aku, kata Nabi Sulaiman. Bayangkan Nabi Sulaiman yang sekaya itu, sehebat itu, seraja itu, minta ampun sama Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nah, Nabi Sulaiman lalu meminta, berikanlah, karuniakanlah aku kerajaan yang tidak dimiliki manusia satupun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha luas ya Allah. Ini adalah pola doa. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini, kalau kita bisa membaca ayat ini
secara utuh sempurna, itu bagus. Tapi yang paling penting adalah hakikat dalam doa itu. Hakikat dalam doa, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Betapa hebatnya Nabi Sulaiman, betapa luar biasanya Nabi Sulaiman. Saya sampai merinding nih. Beliau bisa minta ampun sama Allah, padahal ya Nabi loh, Nabi yang mungkin kesalahannya nggak ada ya, tapi minta ampun sama Allah. Lah kita banyak salahnya tapi jarang minta ampun sama Allah. Wajar hidup kita banyak masalah, wajar hutang kita belum lunas, wajar Allah belum kasihkan kekayaan kepada kita. Boro-boro kerajaan yang luar biasa, yang megah, rumah yang megah, mobil mewah, harta berlimpah, boro-boro kita minta ampun aja jarang. Nabi Sulaiman minta ampun sama Allah. Rabbighfirli wahabli, dan karuniakanlah aku mulkan, kerajaan, la yambaghi li ahadim min ba'di, yang tidak ada setelahku ya Allah. Nah, Nabi Sulaiman minta seperti itu. Yang terakhir dikunci dengan innaka antal wahhab ya Allah. Sesungguhnya engkau maha luas ya Allah. Sesungguhnya engkau tuh luas sekali ya Allah. Jadi kalau hidup kita sempit, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta sama Allah, dan perbanyaklah mengucap ya Allah engkau maha luas ya Allah. Gak apa-apa pakai doa Indonesia. Ya Allah engkau maha luas ya Allah. Hutang hamba banyak ya Allah. Hutang hamba menumpuk ya Allah. Luaskanlah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ganti kalimat semoga dengan alhamdulillah. Karena semoga itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu, itu bisa diartikan sebagai semoga itu bisa dibilang meragukan kejadian yang akan terjadi. Padahal kalau berdoa itu, kalau bisa kita yakin sepenuhnya, alhamdulillah ya Allah hutang hamba lunas. Lunaskan hutang hamba ya Allah, alhamdulillah. Seperti itu, ganti dengan ucapan alhamdulillah. Dan untuk teman-teman, nah ini kunci dari doa adalah perbanyak ampun kepada Allah. Minta yang bukan untuk diri kita tapi untuk keluarga kita, untuk umat. Dan perbanyaklah memuji Allah. Perbanyaklah memuji Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Karena Allah lah yang mendatangkan masalah dan Allah juga yang menyelesaikannya. Kalau hari ini hidup kita masih berat, mungkin kita belum benar-benar bertobat. Mungkin taatnya kita hanya sesaat. Dan mungkin kita belum benar-benar taat kepada Allah, dan kita hanya tobat sambal lah ya, bisa dibilang tobat sambal. Maka dengan video ini kita serius lagi lah bertafakkur, bertadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari Nabi Sulaiman yang istighfar terlebih dahulu, minta kepada Allah, kemudian ditutup dengan innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha luas ya Allah. Rabbighfirli wahabli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Jika teman-teman nggak tahu ayatnya, bisa cari dan catat, dihafalkan. Rabbighfirli wahabli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam setiap ucapan saya, karena yang benar-benar yang baik-baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik itu datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan yang buruk-buruk itu datang dari kesalahan manusia itu sendiri. Mungkin saya ada salah ucap, mungkin saya ada salah kata, mungkin mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.